Ya, balik lagi di konten bereaksi. Kali ini kita akan mereview film yang sedang tayang nih, hari ini per hari ini tanggal 13 Oktober. Film horor lagi. Again. Dan film apa judulnya? Inang. Just Inang. Buatan Fajar Nugros. Ya, jadi sutradaranya adalah Fajar Nugros ya. Film-filmnya apa sih sebelumnya? Yowis Band. Ya, Yowis Band. Dan banyak lagi lainnya. Oh ya, itu ya Yowis Band gitu. Terus film ini apa sinopsisnya? Jadi Inang ini menceritakan Wulan. Jadi seorang karyawati supermarket. Lalu dia dihamili oleh cowok FB. Cowok ketemu di FB. Iya benar, terus lakinya nggak mau tanggung jawab ya kan. Nah, akhirnya dia sebagai seorang yang masih muda dan dengan ekonomi yang sangat terbatas, akhirnya dia memilih untuk mencari adopsi orang tua asuh ya, buat anaknya. Karena sebelumnya kan dia konsultasi ya via FB juga, grup komunitas FB yang dia temuin. Terus dia bilang kayak mau cari solusi, dan di salah satu solusinya adalah itu mencari orang tua asuh, dan ketemulah tuh si Wulan dengan dua orang tua suami istri. Iya, yang mau jadi orang tua asuh. Nah, disinilah ceritanya bermula ya. Jadi si Wulan ini diperanin oleh si Naysila Mirdad dan ibu orang tua asuhnya adalah ibunya sendiri ya. Jadi dia Kandau. Terus yang jadi bapaknya suaminya Rukman Rosadi. Terus ada juga Dimas Anggara sebagai anaknya namanya si keluarga tadi nih. Namanya Bergas. Terus ada Rania Putri, temannya si Wulan di supermarket. Dan lain-lain. Jadi sebenarnya ini kisahnya relate ya, slice of life lah. Ya. Jadi horor tapi dibumbui sama pandang masyarakat kelas bawah ya. Ada beberapa adegan yang lucu. Emang Fajar Nugros ini emang sebenarnya komedi. Jadi ini film horor pertamanya dia. Oh iya. Ya. Jadi masih ada unsur komedi yang nggak harus lewat dialog, tapi lewat adegan. Iya, lewat adegan. Iya itu. Jadi di film ini juga banyak yaitu bumbu slice of life dan komedi yang sebenarnya relate komedi banget, gitu. Apalagi adegan yang ada orang beli online gitu ya, COD, terus akhirnya ditolak COD-nya gitu. Dimarah-marahin segala macam. Itu ada tuh di film. Tinggalnya di gang-gang gitu yang semua aktivitas tuh kelihatan ya. Bahkan ada yang jadi open BO tuh. Tetangganya si Wulan depan rumahnya tuh open BO. Jadi orang-orang suka salah dateng. Masuk ketek-ketek open BO ya Mbak gitu. Bukan di depan tuh gitu. Terus ada yang nagihin kontrakan tuh. Iya, anaknya yang nagihin kontrakan. Main juga sama yang di depan rumahnya itu ya. Ya pokoknya menggambarkan situasi kehidupan ibu kota lah ya, yang perekonomiannya bawah, terus yang dengan segala problematikanya ya, yang susah cari kerja, terus giliran mau gampang harus mau dipegang-pegang gitu. Nah itu naik jabatan si manajernya ya. Iya, manajernya ya. Jadi tahu si Wulan tuh butuh uang. Iya, terus malah butuh uang buat bayar kontrakan. Saya minta sama manajernya, malah dielus-elus. Iya, jadi tuh kayak menyindir lewat filmnya sih, agak menyindir secara halus dengan realita yang ada gitu ya. Terus juga si manajernya ternyata main sama temannya si Wulan. Iya, karena dia bilang kayak ya lu apa sih susahnya lu buat dipegang-pegang atas pintu doang gitu kan. Cuman ya karena si Wulan berprinsip, akhirnya dia bergabung lah di grup FB. Dia nggak akan semangat bumil. Nggak, kalau dia berprinsip dia nggak akan ketemu cowok di FB dong. Itu kan pasti kesalahan dia gitu. Dia nggak mau ngulangin lagi. Iya benar. Tapi masih ketemu lagi di FB komunitasnya. Akhirnya ditelepon gitu sama orang tua asuhnya. Iya benar. Tapi malah dijadiin tumbal. Jadi tuh sebenarnya adegan awal yang jadi tuh terpaksa gitu kan, gara-gara si Wulannya juga udah diusir kan, akhirnya dia nelfon karena si orang tua asuhnya bilang boleh tinggal di situ selama dia hamil, nanti kalau udah lahir baru boleh ninggalin gitu kan ya.
Jadi selama dia hamil tuh dijagain, dikasih makan gitu-gitu. Nah makanya dia si Wulan berpikir untuk ya udah pergi, dan di awal Dan adegan menetap. ada tikus terus masuk ke perangkap gitu, ditutup gitu ya. Jadi Bagus, kayak jadi ada analoginya juga di film jadi ini. kayak dianalogiin kayak oh berarti Wulan masuk jebakan pertama gitu ya gitu. Jadi ketika si Wulan ini tinggal sama orang tua asuhnya ini nih, yang akan jadi pengasuh anaknya, ya dijamu lah Iya dengan benar, baik ya kan, bener-bener diperlakukan baik banget yang sebenarnya agak di luar Iya. nalar ya. Cluenya di sini tuh tikus sama telur awal-awal. Iya betul. Tapi Jadi telur apa ya artinya? Iya, bapaknya suka bunuh tikus, terus tikusnya dijadiin daging, terus kata Wulan enak, akhirnya dia bikin bubur. Jorok banget. Yang telur itu ya bingung juga ya, kenapa ya bapaknya makan telur terus sih? Mungkin pantangannya kali. Mungkin. Atau emang biar kuat aja, nggak ngerti. Tapi soalnya telur disorot mulu ya. Iya, Telur disorot berapa mulu. kali dia makan telur terus Bapaknya. gitu. Bapaknya makan telur, terus yang waktu dia si dukun datang buat meriksa kandungan, jadi ada dukun datang buat jampe-jampe. Dia asep-asepin. Iya, terus kayak keluar telur apa Oh, iya. darah gitu ya di. Oh, telur mungkin sebagai janin kali ya, Oh iya bentuk benar. janin gitu. Iya benar. Telur mungkin melambangkan janin gitu ya. Terus datanglah Dimas Anggara nih, si ternyata anaknya dari pasangan suami istri ini. Yang tinggalnya di luar negeri ya, Luar negeri. Singapura ya kalau nggak salah. Terus memutuskan buat resign, Dan terus menetaplah di rumahnya yang sekarang. jadi sebelum ada di si Wulan diperlakukan dengan sebaik mungkin itu tuh ada kejadian-kejadian aneh yang Wulan rasain, makanya Wulan merasa janggal tinggal Iya. di situ kan. Seperti penampakan. Iya, terus dimimpiin aneh-aneh ya kan. Ada setan kakinya kuda, Iya kayak gitu nah. tanduknya kijang. Aduh aneh banget. Iya. Iya nah, terus apa namanya? Begitu anaknya datang gitu kayak akhirnya kan perhatian orang tuanya nggak ke Ali nih ya. Wulan berusaha buat Kabur. karena sebelumnya dia udah minta tolong temennya ya untuk jemput dia gitu kan, jemput Oh iya, dia. tapi malah Ternyata dibunuh. dibunuh. Kenapa dibunuh? Sama siapa dibunuh? Tonton filmnya. Nah akhirnya dia mungkin juga nggak tahu atau mana nggak bisa dihubungin, akhirnya dia memilih cara sendiri dengan buat kabur ya. Terus ternyata mau kabur dia nggak punya duit. Pesan Gojek, pesan Gokar ojol. harganya berapa, 200 ribu ya, mahal 300 banget. ribuan. Dia nggak punya duit, makanya dia mau nyuri ya. Makanya dia mau nyuri, terus nggak sengaja pas mau nyuri ketahuan lah sama anaknya ini. Disitulah pelan-pelan dibuka apa yang terjadi sama keluarganya itu sendiri gitu loh. Anaknya pun sebenarnya nggak ngerti apa-apa, nggak tahu apa-apa ya si Bregas ini, sampai akhirnya Ternyata iya. dengan keberadaan Wulan dia jadi kayak lo tuh siapa, lo tuh apa gitu ya, dengan membangkitkan. Akhirnya dia cari tahu dan ternyata sungguh sebuah plot yang waduh gitu. Dan ternyata si Bergas ini adalah lo sendiri di situ. Iya sih ya gitu ya, secara Pokoknya, garis besarnya gitu. Tapi mungkin horor di sini horornya beda ya. Iya, Lebih ke horor jump keluarga scare gitu. gitu ya. Iya, Nggak horor jump scare gitu. horor keluarga sih lebih. Terus ya nggak jauh-jauh dari biasa apa? Terus juga dari awal juga ngebangun cerita terus. Bener-bener. Bangun cerita, malah juga porsi horor tuh dikit banget. Malah udah mau menjelang akhir baru itu pun juga bukan horor ya, Iya, karena bener-bener. ini lebih ke psycho sih. Kan orang tuanya Psychological psycho. gitu ya. Iya. Terus juga kan Kalau horor kok Taylor sih. iya psychological horror. Terus kalau kalian pernah nonton Midsommar, ada beberapa referensi yang dimasukin di film ini gitu. Iya, iya. Terus juga dia filmnya, kalau film horor kan kayak 90% gelap ya, kayak apalagi pengabdi setan gelap Iya. mulu. Ini enggak, ini terang. Jadi kayak nontonnya ya Fun-fun aja sih. enggak yang jump scare tiba-tiba kaget juga enggak sebanyak gitu ya. Terus ya dia bangun cerita aja, bangun plot gitu kan dari awal sampai akhir gitu kan. Bangun. Sampai ya kita ngerasain gimana kayak anjir pengen kabur tuh gimana caranya ya, pengen kabur gimana caranya gitu. Karena orang tuanya serem anjir. Ya itu nonton filmnya, kenapa orang tuanya bisa serem. Iya. Makanya ini plot twist banget lah. Terus yang disuka sih dari film ini tuh dialognya tuh benar-benar ngalir ya. Ngalir. Sumpah, dari biasanya kan film horor itu kan kaku, nggak jelas, kadang nggak konsisten ya kan omongannya gitu ya. Dia di awal menggunakan
menggunakan bahasa yang sehari-hari, ya udah sehari-hari aja gitu ya, mau anjing lah apa gitu ya. Banyak kata-kata kotor lah. Iya, jadi kayak ya udah gitu dia konsisten dengan dialog kata, ada kan kata-kata yang dipakai sehari-hari, jadi kita dengarnya tuh nggak canggung gitu ya. Terus acting pemainnya juga oke lah, karena kan udah banyak aktor-aktor yang udah lama juga. Naysila Mirdad sama Lydia Kandaunya chemistry-nya ya bagus ya. Sekarang emang Ega dan anak gitu. Iya bener. Gitu. Terus jangan lupa ada plot twist di ending lagi. Jadi sudah ada plot twist, ternyata si Bergas ini adalah, dan yang terakhir nih sebuah misteri. Ya ada misteri lah, tonton. Karena itu sendiri adalah memang inti ceritanya. Inti cerita yang bikin ini tuh kuat gitu. Jadi kita nggak sia-sia nonton dari awal, kita ngebangun cerita gini. Cuman emang lambat sih, dari awal tuh lambat. Iya lambat ya alurnya. Pelan-pelan sampai menuju ke klimaksnya gitu ending. Endingnya juga nggak yang kayak bikin yang jujuk kayak film horor gitu nggak ya? Gimana ya? Dia pelan aja, tetap mempertahankan konsistensi gerak si film itu loh, slow. Iya makanya ini kan banyak referensi Neville dari Midsommar. Iya. Sama Hereditary lah. Sedikit cuman ada. Apalagi yang di ending tuh kan Hereditary banget. Sama bedanya tuh dia udah ya gitulah pokoknya. Ada tonton di. Iya gitu. Terus pas sudah selesai ada credit scene-nya lagi. Iya bener. Nah, terus yang bikin plot twist lagi gitu. Intinya sih di sini tentang orang tua yang terlalu mencintai anaknya ya, dan nggak mau kehilangan anaknya. Dan dia melakukan segala cara apapun itu buat anaknya. Iya, gitu. Dan ternyata ketika meskipun kamu jadi korban ya kamu tetap melakukan hal yang sama ternyata ya. Buat mempertahankan anak kayaknya. Karena ada Muzaki Ramadan juga di sini yang di anak mengabdi setan. Iya benar. Ada juga di film ini. Jadi anaknya sih Wulan. Bregas juga nggak sih? Anaknya si Wulan. Oh iya. Yang udah gede. Kan di kredit sini udah gede. Oh iya benar. Buat kekurangannya ya dari cerita yang dibangunnya lama, sama mungkin beberapa adegan yang kayak langsung lompat. Oh iya benar. Sedikit sih, cuman nggak terlalu ganggu sih ya. Paling itu doang tuh ganggu darah-darahnya, tapi mungkin nggak boleh bikin terlalu real kali ya. Mungkin darah-darah yang kurang real, kurang agak hitam dikit. Karena jatuhnya pink gitu darah di sini. Sama paling kayak keberadaan misalkan kayak ada si hantunya datang, jadi sebenarnya kayak kenapa dia ngehantuin gitu, kenapa kadang ada beberapa hal yang kayak kenapa ada adegan ini, kenapa kayak itu sama kayak misalkan kita nanya telur tuh buat apa ya, kita persepsiin sendiri, oh gitu mungkin janin. Terus mungkin kalau yang ada tuh adegan yang setan yang merangkak gitu ya kan, itu ternyata korbannya ya mungkin itu sebagai bentuk peringatan kali ya, peringatan apa nggak tahu sih, nggak dijelasin juga di filmnya ya. Itu sebagai clue aja sih. Oke, langsung skor berapa kira-kira? Padahal skornya 75/10. 7,5. Ya. 75 iya dia 7,5/10. 7/10 film ini karena lumayan. Soalnya ceritanya fresh. Iya, terus juga suka dialognya sih. Jarang banget ngalir ya. Emang Fajar Nugros kuat di cerita sih. Ceritanya ngalir, jadi tuh enak buat dinikmatin sih. Paling cuma kalau untuk yang penyuka horor atau ini kayak ini agak nanggung ya karena dan nanggung juga emang gak ada setannya juga. Iya sih benar, terus nggak terlalu nakutin gitu. Iya. Cuma emang plotnya recommended buat ditonton. Kalau malah bagus ya buat yang nggak suka horor atau jumpscare, ini recommended karena filmnya nggak mengandung jumpscare. Oke, sampai ketemu di konten kami berikutnya. Jika ada rekomendasi film-film bisa komen di bawah. See you on the next video. Bye bye.